Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan memberitakan ya, perjanjian Helsinki atau yang dikenal sebagai MOU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia. Perjanjian ini merupakan tonggak sejarah yang mengakhiri konflik bersenjata selama hampir 30 tahun di Aceh. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dibagi menjadi 3 elemen utama. Yang pertama, delegasi pemerintah Republik Indonesia. Delegasi ini dipimpin oleh menteri dan tokoh kunci yang mendapat mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Yusuf Kala itu. A. Hamid Awaludin, Ketua Delegasi atau Menteri Hukum dan HAM. Penanda tanganan utama mewakili pemerintah Republik Indonesia. B. Sofyan Jalil, Menteri Komunikasi dan Informatika. 3. Farid Hussein, utusan khusus yang menjadi jembatan awal komunikasi. Yang keempatnya Usman Basyah dan I Gusti Wesaka Puja. Yang kedua, delegasi Gerakan Aceh Merdeka GAM. Delegasi ini mewakili pimpinan GAM di pengasingan Swedia dan lapangan. A. Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua Delegasi. Penanda tanganan utama mewakili GAM. Yang kedua, Zaini Abdullah, penasihat senior. Yang ketiga, M. Nur Juli. Yang keempat, Nurdin Abdurrahman. Yang kelima, Bahtiar Abdullah. Yang ketiga, mediator, penengah. Perundingan ini difasilitasi oleh lembaga non-profit internasional yang berbasis di Finlandia. Pertama, Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan pendiri Krisis Manajemen Initiatif CMI. Beliau berperan sebagai mediator utama yang memastikan kedua pihak mencapai kesepakatan. Berkat perannya ini, beliau kemudian dianugerahi Nobel Perdamaian. Tokoh kunci di balik layar, meskipun tidak hadir di meja penandatanganan secara langsung sebagai delegasi, Yusuf Kala, Wakil Presiden RI saat itu, dianggap sebagai arsitek utama setelah meminta nasihat ke Kiai Gontor almarhum Dr. Kiai Haji Sukri Zarkasi Ponorogo, Jawa Timur, yang dekat dengan tokoh dunia sampai akhirnya perdamaian ini terjadi karena inisiatifnya memulai komunikasi informal dengan pihak GAM sebelum perundingan resmi dimulai. Ini ya, cerita tentang Helsinki. Dan kita di sini sampaikan lagi, Banda Aceh ya, lama tak berbicara tajam dan keras. Ketua Komite Peralihan Aceh KPA dan Ketua DPA Partai Aceh PA Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim akhirnya mengeluarkan pendapat mengejutkan. Ini dari Honoratus Piga ya. Alhamdulillah, kita melihat saat ini negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja. Begitu tegas Mualim yang disambut tepuk tangan dan yel-yel hidup Mualim. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualim. Menurut Mualim, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan introspeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa datang. Nah, berdasarkan pengalaman itulah, menurut Mualim, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan. Karena sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat, dan daerah wilayah. Karena itu dengan kerendahan hati dan supaya tercium juga ke Jakarta, hasrat rakyat dan bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri, ungkap Mualim yang kembali mendapat tepuk tangan dari kader PA dan mantan kombatan GAM yang hadir. Mualim menilai Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. Kita tahu bahwa Indonesia beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing. Itu yang sangat kita khawatirkan. Karena itu Aceh lebih baik mengikuti Timur-Timur. Kenapa Aceh tidak? Ujar Mualim. Hadir saat itu PLT Gubernur Aceh Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi, masing-masing diwakili, serta para bupati dan wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh, serta Partai Nasional. Kata Mualim, beberapa tokoh dan pengamat luar negeri seperti Australia, Jepang, Malaysia, dan negara Eropa lainnya
Indonesia tidak bisa diselamatkan lagi. Daripada kita dijajah orang lain, lebih baik kita Aceh berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan ini adalah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti Timur-Timur. Insya Allah tegas Mualim kembali, yang disambut ialah hidup Mualim dan merdeka. Mualim juga menilai kita tidak dapat bayangkan lagi persoalan bangsa Indonesia semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan. Kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya, tutup Mualim mengakhiri sambutannya. Nah, pantauan media ini usai acara buka puasa bersama tersebut, sejumlah petinggi GAM, mantan kombatan dan kader Partai Aceh membicarakan kembali pernyataan Mualim tersebut. Mayoritas mereka menyatakan mendukung. Pane kau mahlon ngon Indonesia sabe-sabe tanyo di pengaut dipeluh ule di mat iku. Tak mungkin lagi bersama Indonesia. Selalu kita ditipu. Kalaupun dilepas kepala, ekor tetap dipegang. Ujar Ismail yang mengaku salah seorang mantan kombatan GAM wilayah Aceh Besar. Akankah pernyataan Mualim ini memberi efek? Nah, ini ya, semoga aja ya, ini harapan saya ya. Jangan sampai ya Aceh melepaskan Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia tidak pernah ada kalau tanpa Aceh. Soalnya dulu Indonesia ini sudah dinyatakan tidak ada lagi oleh Belanda dan Jepang. Dan secara tiba-tiba lewat radio Rimba Raya Aceh menyatakan Indonesia itu masih ada lewat rakyat Aceh. Begitu besarnya jasanya bangsa Aceh terhadap Indonesia. Jadi kami ya, saya dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat ya kan, memohon ya agar hal ini jangan sampai terjadi lagi. Cukuplah Timur-Timur yang melepaskan diri dari Indonesia, jangan lagi Aceh. Karena dengan Aceh memerdekakan diri, semangat hidup Indonesia itu seolah-olah lepas dari raganya, seperti itulah. Soalnya kita semua tahu, terutama masyarakat Aceh, Indonesia itu lagi tidak baik-baik saja. Jangan biarkan Bapak Prabowo berjuang sendiri dengan beberapa menteri yang dia percaya saat ini. Soalnya hampir semua oligarki dan pengkhianat bangsa yang ada di sini, serta dari bangsa asing, itu terlalu banyak tekanannya terhadap pemerintah Indonesia, terutama Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya pribadi dan umumnya masyarakat Indonesia bermohon kepada rakyat Aceh, khususnya kepada Bapak Mualim, semoga hal ini dipertimbangkan lagi. Dengan melepaskan diri Aceh dari Indonesia, tinggal raga aja nyawanya sudah hilang, seperti itulah ibaratnya. Ya, untuk hari ini sekian dulu VT saya ya. Semoga VT ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.